Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal musallun ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ayyuhal musallun ittaqullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah wahdah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Idul Fitri yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita dapat datang untuk merayakan Idul Fitri, dan dimulai dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sejak maghrib kemarin dan sampai hari ini kita senantiasa membesarkan nama Allah, mengagungkan nama Allah, mensucikan nama Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Artinya dalam Islam bahwa berhari raya itu adalah mengagungkan Allah. Dalam Islam bahwa berhari raya itu adalah mengesahkan Allah, membesarkan nama Allah. Dimulai dari kita memasuki maghrib kemarin mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dan pada pagi hari ini kita bersama-sama melaksanakan ibadah salat Idul Fitri. Artinya, hari raya dalam pandangan Islam adalah dalam rangka menaati Allah Subhanahu wa taala. Hari raya dalam pandangan Islam adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Hari raya dalam pandangan Islam adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Hari raya bukan tempat untuk pamer. Hari raya bukan tempat untuk memuas hawa nafsu. Hari raya bukan tempat untuk sombong. Hari raya bukan tempat untuk memperlihatkan harta kekayaan kita. Hari raya bukan tempat untuk lupa sholat. Hari raya bukan untuk bermaksiat kepada Allah. Hari raya dalam Islam adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka dimulai ibadah hari raya kita dimulai dari mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Aid yang berbahagia. Idul Fitri artinya secara bahasa Aid. Aid artinya hari raya. Jamak atau bentuk yang banyak disebut dengan a'yad. A'yad adalah hari raya. Aidun hari raya. Fitri berbuka. Hari raya berbuka. Kenapa hari raya Idul Fitri disebut hari raya berbuka? Karena kita kaum muslimin sebulan penuh ditempa oleh tarbiyah Ramadan. Sebulan penuh kita berpuasa di siang harinya dan mendirikan ibadah-ibadah di malam harinya. Sebulan penuh kaum muslimin tidak makan di siang harinya, tidak minum di siang harinya, walaupun itu halal. Nasi yang dimasak didapat dari usaha yang halal. Lauk yang dimasak didapat dari usaha yang halal. Tapi kita tidak makan, tidak minum di siang hari, walaupun itu halal, karena kita semata-mata takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita menaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada hari ini Allah berikan kembali kepada kita hal-hal yang dihalalkan tadi. Allah berikan kepada kita hal-hal yang dibolehkan itu karena engkau wahai mukmin, wahai muslim, sudah lulus dalam ujian yang aku berikan kepadamu selama 1 bulan. Engkau mampu menjaga dirimu dari hal yang halal. Engkau mampu menjaga nafsumu dari hal yang halal. Maka hari ini yang halal itu aku perbolehkan kembali. Maka disebut dengan hari raya Idul Fitri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau konsep ini kita pahami, konsep yang halal saja kita mampu menahan diri. Kalau kita mampu menahan hal-hal yang diperbolehkan karena Allah, maka seharusnya kita mampu menahan diri dari hal-hal yang haram. Maka kita mampu menahan diri dari hal-hal yang syubhat. Di siang Ramadan kita mampu menahan diri dari makan. Di siang Ramadan kita mampu menahan diri dari minum. Di siang Ramadan kita mampu menjaga diri dari berdusta. Di siang Ramadan kita mampu menjaga akhlak mulia, menjaga lisan, menjaga pandangan, menjaga mata, menjaga telinga, menjaga kaki, menjaga tangan dari hal-hal yang tidak dibenarkan. Yang halal saja kita mampu menjaga diri, kenapa kita tidak mampu menjaga diri dari hal-hal yang haram? Nah, inilah konsep ibadah dalam Islam. Konsep ibadah dalam Islam bukan semata-mata musim. Datang musim puasa, kita berpuasa. Datang musim sedekah, kita sedekah. Datang musim infak, kita berinfak. Datang musim untuk jujur, kita jujur. Kamu puasa kan? Jangan bohong. Seolah-olah boleh berbohong kalau tak berpuasa. Kamu puasa kan? Kok lihat itu, kok dengar itu, kok kesana, kok memfitnah orang, kok makan yang tak baik, kok mabuk-mabukan. Bagaimana puasamu? Seolah-olah di luar puasa boleh mengerjakan itu, boleh berdusta, boleh memandang yang tak boleh, boleh mendengar sesuatu. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ibadah kita tak bermakna. Keluar kita dari Ramadan menjadi kita habitat kembali kepada habitat aslinya. Selesai Ramadan,
kembali malas beribadah. Di bulan Ramadan kita asyik menutup aurat. Di bulan Ramadan kita asyik mengisi masjid, datang beribadah berjamaah. Di bulan Ramadan kita asyik membaca Al-Quran, bahkan pakai mic besar-besar sampai jam 3 malam. Tak peduli apakah mengganggu orang istirahat atau tidak. Yang penting saya baca Al-Quran. Di bulan Ramadan kita asyik beramal soleh. Masuk satu Syawal, hilang semuanya. Aurat kembali terburai. Aurat kembali dipertontonkan. Masjid kembali kosong, tak ada penghuninya. Al-Quran tak dibaca lagi. Kapan lagi kita baca Quran? Baca Quran ketika ada orang mati. Itu pun Yasin. Kalau ndak ada yang mati, ndak ada yang 3 malaman, ndak baca Quran. Kapan lagi baca Quran? Baca Quran Ramadan ke depan. Mana orang-orang yang rajin ke masjid di ketika Ramadan? Kemana mereka di luar Ramadan? Mana infak yang kita keluarkan di Ramadan? Kenapa tak berinfak di luar Ramadan? Mana lisan yang jujur ketika Ramadan? Kenapa tak kembali jujur di luar Ramadan? Mana Al-Quran yang kita baca di Ramadan? Kenapa tak dibaca lagi? Seolah-olah kita beribadah kepada Allah hanya di Ramadan. Di luar Ramadan kita tak peduli dengan ibadah. Maka salah seorang ulama mengatakan, man kana ya'budu Ramadan fa inna Ramadan qad fata. Siapa yang beribadah karena bulan Ramadan, maka Ramadan sudah pergi. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang beribadah karena Allah, Allah tak pernah mati. Allah senantiasa hidup. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ibadah itu tidak kenal musim. Musim durian, banyak durian di pasar. Musim rambutan, banyak rambutan. Dan seterusnya. Ibadah kalau bermusim, seperti itulah jadinya. Ramadan, musim ibadah, musim baca Quran, musim tarawih, musim memakmurkan masjid, musim berinfak, dan seterusnya. Tapi di luar Ramadan kita lupa bahwa ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan harusnya juga ada dampaknya dalam kehidupan di luar Ramadan. Maka kita ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah perintahkan untuk istiqamah. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Allah perintahkan kepada Rasulullah, ya Muhammad, istiqomahlah. Istiqomahlah engkau dan orang-orang yang diperintahkan dan orang-orang yang telah bertaubat bersamamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita yakin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau istiqomah. Tapi beliau khawatir dengan kita, umatnya, mampukah istiqomah? Kita bisa baca ayat ini dalam surat Hud. Ketika ayat ini turun tentang istiqomah, tentang konsisten, tentang komitmen, seolah-olah wajah Rasul berubah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa wajahmu berubah? Beliau bersabda, syayyabatni Hud wa akhwatuha. Aku disibukkan dengan surat Hud dan saudara-saudaranya. Apa yang ada dalam surat Hud? Istiqomah. Rasul khawatir kita tak mampu istiqomah, komitmen, konsisten, terus lurus. Kita yang sudah ditarbiyah Ramadan 1 bulan penuh untuk jujur, mari kita jujur di luar Ramadan.
Kita yang ditarbiyah Ramadan untuk sholat ke masjid berjamaah di luar Ramadan, ayo kita kembali ke masjid di luar Ramadan. Kaum ibu, anak gadis, anak perempuan kita yang nutup aurat di bulan Ramadan, mari kita tutup aurat kita di luar Ramadan. Kaum bapak yang berbuat baik di bulan Ramadan, mari kita berbuat baik di luar bulan Ramadan. Inilah namanya istiqamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, Ramadan mengajarkan kepada kita banyak sekali pendidikan, banyak sekali program, sehingga Ramadan itu seolah-olah madrasah, sekolah. Sekolah untuk apa? Sekolah untuk disiplin, sekolah untuk menjaga waktu, sekolah untuk berkata jujur, sekolah untuk ikhlas. Banyak sekali. Bisa kita baca dalam buku Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Fiqhus Siyam, fikih puasa. Beliau mengatakan begitu banyak hikmah puasa. Salah satunya ikhlas. Orang yang berpuasa ditempa keikhlasannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita sholat, orang lihat. Kita ke masjid, orang lihat. Kalau kita berzakat, orang lihat. Kalau kita pergi haji, pergi umroh, sekampung orang lihat. Tak jarang orang pergi umroh, pergi haji, buat spanduk seperti pilkada. Selamat berangkat ayahanda ke tanah suci. Semoga menjadi haji mabrur. Terpampang 40 hari sebelum berangkat. Berangkat haji. Pulang dari haji, pakaian berganti seperti orang Arab. Turun di airport, disambut di keluarga. Sudah terpampang lagi spanduk, ahlan wa sahlan wa marhaban ayahanda haji, ha ha ha. Indah sekali. Ibadah-ibadah lain orang menonton, orang melihat. Puasa, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hanya rahasia antara saya dengan Allah. Boleh jadi saya sama-sama sahur, sama-sama lemah, lelah, mulutnya dikering-keringkan. Kemudian waktu berbuka bersama kumpul, seolah-olah berpuasa. Siapa yang tahu? Tadi ketika berwudu saya mengambil seteguk air, saya minum. Siapa yang tahu? Orang di samping saya saja tak tahu, apalagi yang lain. Maka Ramadan mengajarkan kepada kita ikhlas, hanya saya dan Allah yang tahu. Nah, karena itu ibadah Ramadan ini milik Allah. Karena keikhlasan itu. Hanya Allah yang tahu, istri tak tahu, anak tak tahu, tetangga tak tahu saya puasa atau tidak. Boleh saja saya pura-pura puasa, ikut sahur, ikut berbuka dan seterusnya, tapi saya pura-pura. Tapi Allah tidak mungkin dibohongi. Allah tak mungkin dibohongi. Allah tak mungkin dikicuh. Maka merugilah orang-orang yang beribadah tidak ikhlas. Merugilah orang-orang yang mencoba untuk menipu Allah, seolah-olah dia beribadah karena Allah, tapi dia beribadah karena manusia, karena pujian, karena sanjungan, karena strata sosialnya. Merugilah. Oleh karena itu kita dibentuk oleh bulan Ramadan agar menjadi manusia ikhlas.
Yang ketiga, Ramadan mengajarkan kita disiplin. Bagaimana disiplinnya? Di saat kita sahur mendengar sirine imsak, maka kita bergegas menghentikan aktivitas makan dan minum. Dan kita yang berpuasa ikhlas karena Allah tadi, tidak akan mencoba-coba memajukan jam tangan. Kita majukan supaya cepat maghrib. Tidak pernah kita lakukan. Sabar kita menunggu. Walaupun haus, walaupun lapar. Sabar. Nah, sama-sama kita menunggu azan maghrib. Ketika azan maghrib berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru kita meneguk air. Disiplin. Hidup muslim itu disiplin. Tapi kenapa kehidupan kita orang Islam jauh dari disiplin, ugal-ugalan, sesuka hatinya? Padahal ajaran agama, ibadah yang kita lakukan itu mengajarkan disiplin, mengajarkan ikhlas, mengajarkan bagaimana menghargai waktu. Coba tunjukkan kedisiplinan kita. Undangan, acara, dalam undangan jam 9 belum dimulai, menunggu orang yang terlambat, jam 10 baru dimulai. Ini kebiasaan kita. Padahal setiap waktu kita baca wal as, demi waktu asar, wal lail, demi waktu malam, was subh, demi waktu subuh, wad duha, demi waktu duha, wan nahar, demi waktu siang. Lihat putaran waktu, setiap putaran waktu ada sumpah Allah. Tapi umat Islam, umat yang tak menghargai waktu. Dia menghargai waktu hanya di waktu puasa. Waktu puasa dihargai waktu. Di luar puasa dia tak menghargai waktu. Artinya ibadah kita belum mendarah daging dalam diri kita. Yang terakhir, kelima, Ramadan mengajarkan kita hidup berjamaah. Berjamaah bagaimana? Sama contohnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita mulai puasa ketika mendengar imsak. Dan kita mengakhiri puasa ketika mendengar azan maghrib. Dan kita berhari raya ketika menunggu instruksi dari pemerintah. Itu artinya berjamaah. Orang yang hidup sendiri saja, tak mau berjamaah, tak mau bersama, dia akan bersama syaitan, iblis kawannya. Orang yang hidup sendirian, tak mau bersama-sama, tak mau berkelompok, tak mau berjamaah, tidak mendengarkan pendapat yang banyak, dia akan menjadi syaitan atau iblis sebagai gurunya. Padahal agama ini mengajarkan kita berjamaah, puasa berjamaah, pergi haji berjamaah, sholat berjamaah. Tak ada. Selalu mengajarkan kepada kita berjamaah. Tapi kenapa orang Islam lebih suka sendirian, lebih egoisnya tinggi, tidak bisa bersama? Karena ibadah yang ia kerjakan belum mendarah daging dalam tubuhnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Id yang berbahagia. Terakhir, Ramadan mengajarkan kita menjadi manusia bersyukur. Syukur dalam bahasa Indonesia sering dikatakan berterima kasih. Terima kasih. Kenapa Ramadan mengajarkan kita bersyukur? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita masuk dalam ibadah Ramadan, kita selalu mengingat nikmat Allah. Ketika berbuka, begitu dahaga, haus dan lapar, minum seteguk air, kita mengucapkan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Itu syukur. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hiasi diri kita dengan bersyukur kepada Allah dan jangan banyak berkeluh kesah. Mahal, susah, panas, hujan. Selalu yang kita lihat kesusahan hidup, seolah-olah hidup saya lah yang paling susah dan orang paling enak hidupnya. Maka orang seperti ini tak akan mampu bersyukur. Dia selalu menonggak ke atas, melihat ke atas. Hoi, dia punya Honda. Hoi, dia punya mobil. Hoi, dia pergi umroh. Hoi, dia pergi ini. Hoi, rumahnya besar. Aku apalah, tamat SD pun tidak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyakkan lisan kita bersyukur kepada Allah. Dengan bersyukur Allah tambah nikmat itu. Nah, ibadah kita hari ini adalah wujud syukur kita kepada Allah. Maka Nabi Sulaiman doanya kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, berikan kepadaku kemampuan untuk bersyukur. Auzi'ni, berikan, anugerahkan kepadaku kemampuan untuk mampu bersyukur. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, untuk berterima kasih kepadamu ya Rabb atas nikmat yang engkau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Pernahkah kita mengucapkan alhamdulillah, masya Allah, nikmatmu ya Allah begitu banyak pada diriku. Memang aku tak punya duit, tapi aku punya kesehatan. Memang hartaku tak banyak, tapi keluargaku aman. Selalu kita cari celah untuk bersyukur. Maka ulama mengajarkan kepada kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya Allah, ya Tuhanku, bagaimana aku mampu bersyukur, sementara syukur itu sendiri nikmat. Orang yang tak mampu bersyukur tidak akan mendapatkan nikmat. Ya Rabb, bagaimana aku mampu bersyukur kepadamu, sementara bersyukur itu sendiri adalah nikmat Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lebaran ini jadikan diri kita orang yang pandai bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau orang berjanji banyak bohongnya, apalagi di tahun politik 2024 ini, akan banyak yang berjanji kepada kita, kalau saya ini, saya itu, saya anu, nanti ini, nanti itu, nanti anu. Kalau saya nanti terpilih, nanti anu, nanti ini, dan sebagainya. Janji manusia banyak lupa. Tapi kalau Allah berjanji, Allah tak pernah lupa dengan janjinya. La in syakartum, kalau kalian pandai bersyukur, kata Allah, la azidannakum, aku pasti menambah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kalian tidak pandai bersyukur, yang kalian hitung itu hanya kesulitan hidup,
Yang kalian hitung itu kesusahan, tidak pernah kalian menghitung kebaikan, tidak pernah kalian menghitung nikmat Allah. Inna azabi lasyadid, azabku sangat pedih, kata Allah. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pengunci, salah satu cara kita bersyukur adalah berterima kasih kepada manusia. Salah satu cara kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada manusia. Maka gunakan Idul Fitri ini untuk berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Kalau mereka tidak ada, mari kita doakan mereka. Berterima kasih kepada suami, berterima kasih kepada istri, berterima kasih kepada anak, berterima kasih kepada mertua, berterima kasih kepada tetangga, berterima kasih kepada guru. Kenapa? Karena orang yang tak bisa mengucapkan terima kasih kepada manusia, dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Man lam yaskurin nas, lam yaskurillah. Yang tak mampu mengucapkan syukur kepada manusia, yang tak mampu berterima kasih kepada manusia, pasti tak mampu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita menjadi hamba Allah yang muttaqin setelah menjalani ibadah puasa selama 30 hari. Mari kita berdoa kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata a'da'aka a'da'adin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.